FM Pre 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman Pre 2. Welcome back with Ihsan. Untuk hari ini kita udah ada di Sore Ceria. Dan kalau misalnya untuk kalian semua yang udah kepoin Instagram Pre 2 RRI Makassar, hari ini kita bakalan ngobrol bareng sama ini kecil-kecil cabai, bukan milik kayak cabai rawit gitu. Ini sudah katokon kayaknya ya, karena akan membawa harum nama Sulawesi Selatan dan Indonesia juga pastinya. Dan dia adalah Crown Prince World Junior Tourism Ambassador Indonesia. Ada Hidayat Fatur Rahman. Halo, selamat sore. Selamat sore. Yes, dan juga ini temannya dengan coachnya ada Kakak Azaki. Selamat sore Kak. Selamat sore. Yeah. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng nih teman Pre 2 sama kedua orang ini yang pastinya sangat membanggakan ya teman Pre 2 ya. Yang pengen gabung di live kita udah bisa di teman Pre 2 di TikTok atau di YouTube. Di YouTube kita, di YouTube Pre 2 RRI Makassar, atau mungkin kamu bisa gabung juga lewat di Instagram kita, boleh di RRI_Pre 2 Makassar, atau kamu bisa gabung lewat WA kita di 0811410968. Gampang banget ya teman Pre 2 ya. Jadi yang pengen ngobrol-ngobrol bareng sama adik ganteng kita ya. Ganteng banget ya Kak Zaki ya. Nah, boleh mungkin baiknya agak agak dideketin ya Kak Zaki, dan juga panggilannya siapa nih? Hidayat Fatur Rahman panggilannya? Hidayat. Hidayat. Oh, oke. Halo Hidayat, itu umurnya sekarang berapa tahun nih Hidayat? 13 tahun. 13 tahun. Itu berarti udah SMP ya? Iya. SMP di mana nih? SMP Buah Hati. SMP Buah Hati di mana tuh? Aku baru tahu nih ada SMP Buah Hati. Kalau saya biasanya Buah Tangan nih. Di mana tuh, Dek? Di Mamuju, Provinsi Sulawesi. Wow, jauh banget Mamuju. Kak Zaki dapat ini dari mana? Dapat mutiaranya dari mana gitu? Kebetulan waktu dia masih usia 9 tahun ya. Iya, Kak. Waktu masih SD kelas 4 apa kelas 5 kalau nggak salah. Dia pernah mau ke ajang internasional juga di Filipina. Oke. Dan dia mencari coach buat catwalk. Jadi dia kayaknya seharusnya saya Kak yang ajar kini catwalk gitu. Karena saya kan model internasional. terus gimana ceritanya Kak? Kebetulan ada teman yang kebetulan urusin Hidayat di Mamuju, dia yang kontak aku di Makassar, dan pada waktu itu dia libur sekolah. Dia datang ke Makassar dan ketemu sama Kazaki dan latihan catwalk buat prepare dia ke internasional di Filipina waktu itu. Oh, berarti itu awal pertama ketemu ya. Berarti ini udah bukan pertama kalinya Hidayat akan ke international contest ya teman Kakak ya. Udah berapa kali nih Hidayat? Udah 2 kali. Udah 2 kali. Oh, ini yang bakalan kedua kalinya mewakili Indonesia ke kontes internasional gitu ya. Ini dunia pageant, masih kecil tapi udah berani gitu ya melangkah sampai dengan dunia internasional. Tapi sebelumnya saya mau tahu nih Hidayat, karena kan sudah SMP gitu ya. Dari sejak kapan tuh ikutan pageant gitu, dunia pageant? Jadi kalau dunia pageant itu saya mengikuti di berusia 9 tahun. 9 tahun. Oh, berarti 9 tahun baru awal Kak, terus udah berprestasi ya Kak Zaki ya? Benar. Wow. Terus memang dari Mamuju, tinggalnya di aslinya Mamuju? Iya, asli saya Mamuju. Wow, itu dari kecil sampai sekarang masih di Mamuju gitu ya? Iya. Oh, berarti anak-anak daerah ini jangan salah loh teman Pre 2 ya. Jadi anak-anak daerah walaupun mungkin di jauh dari kota Makassar mungkin, dan juga tapi informasinya cepat ya Kak. Sekarang udah digital juga ya. Jadi udah gampang banget tuh. 9 tahun dan akhirnya ikutan apa tuh pertama kali Hidayat? Grand Model. Mamuju. Oh, di Mamuju. Terus juara 1. Iya. Wah, juara 1. Tapi yang dukung Hidayat siapa nih? Kedua orang tua saya. Kedua orang tuanya memang model atau apa gitu? Bukan. Kirain kedua orang tuanya juga model, kayak kita kan siapa tahu tuh. Mendukung. Tapi memang kayak suka catwalk, suka pageant gitu. Nah, luar biasa ya. Tapi kalau ngelihat anak 9 tahun Kak Zaki, terus kayak wah kayaknya bisa digarap kayak menurut Kakak Zaki sendiri Hidayat kayak gimana tuh? Waktu pertama kali ketemu sama Hidayat itu di usia 9 tahun itu sangat bangga ya, terutama di
dunia pageant anak laki-laki tuh jarang ya Betul, yang, Kak. yang Betul, mau ikut. betul. Mungkin ada juga yang anak modeling tapi hanya di dunia catwalk aja. Iya. Tapi Hidayat di usia 9 tahun itu sudah mau dan berani terjun di dunia pageant kan. Kalau dunia pageant itu bukan hanya sekedar catwalk ya. Betul, Kak. Ada public speakingnya, ada talent show-nya. Show-nya, betul. Dan itu Hidayat mau belajar di situ. Kayaknya harus kayak saya dulu dari awal 9 tahun atau 10 tahun mungkin harusnya ikut Pak pageant di Kak di. Harus. Kalau sekarang masih bisa, Kak? Masih bisa dong, masih bisa banget. Tapi kenapa Hidayat pakai kayak wah kayaknya cocok nih kayak Kazaki ini untuk latih Kak gitu. Atau mungkin ketemunya kayak Kazaki kapan nih Hidayat? Kemarin itu sebelum berangkat ke internasional. Ya. Siapa yang kasih ketemu nih? Dari Instagram. Oh, dari Instagram. Sosial media. Oh, kalau Kazaki kita biasanya memang terkenal ya memang jadi kayak wah tahu Mila toh Hidayat toh. Nah, tapi pas melihat Hidayat kayak bisa ini untuk tembus sampai internasional memang sudah seyakin itu Kak Kazaki. Waktu datang latihan itu memang anak Hidayat ini menangkapnya cepat ya, bukan apa dari segi catwalk, latihan narinya, public speakingnya dia cepat nangkap dan pada akhirnya dia winner waktu itu di Jakarta Grand Model Indonesia itu winner 1 dan di internasional pun dia winner 1-nya. Oh, harus cepat tangkap kayaknya saya enggak bisa gugur di situ mesti kayak Kazaki di. Kendala usia kali ya. Jangan mikir sebut-sebut usia. Oke. Nah, by the way untuk Hidayat nih dari Mamuju ke Jakarta ke internasional tuh kayak maksudnya kayak apa sih yang kayak bikin kayak mau Kak ini ikut Mak, mau Kak ini ikut Pak gitu. Ya saya memberanikan diri, percaya diri juga. Yang kayak apa yang Hidayat lihat kayak mau Kak ini ikutan ajang pageant lover gitu ya. Kayak mau jaga saja. Ya dari diriku juga. Dari kecil memang suka kayak bergaya di depan cermin gitu. Dari kecil itu sejak TK saya memulai dari modeling. Oh dari TK. Dari TK sudah diajar berjalan sama mama papa ya. Ikut lomba-lomba. Ikut lomba-lomba langsung. Wih luar biasa. Tapi apa nih yang Hidayat kayak, wih kayaknya harus Kak teruskan kini di dunia pageant gitu. Kayak misalnya kayak memang harus kayak ini kayaknya terus ada di dunia pageant gitu. Kenapa tuh? Kayak apa gitu yang pengen banget dicapai sama Hidayat gitu? Masa depan saya. Pengen jadi apa sebenarnya cita-citanya Kak? Cita-cita aku itu jadi pengusaha. Oke, entrepreneur. Terus. Tapi kalau misalnya pengusaha kan harus punya brandingan bagus ya Kak ya. Benar sekali. Jadi memang harus dibangun dari sekarang gitu ya Hidayat ya. Wih, dari kecil nih teman Pro2 sudah luar biasa. Tapi saya enggak baca miniaturnya enggak apa-apa jadi. Kita tanya-tanya random aja di teman Pro2 tapi sebelum kita lanjut untuk kalian semua yang udah stay di 96,8 FM Pro2 dari Makassar kita bakalan tanya-tanya lagi sebentar dan juga yang pengen gabung kita masih bakal nungguin gabung lewat gampangnya di DM Instagram boleh, terus di WA juga boleh 0811 410 968 atau mungkin yang pengen buka YouTube boleh langsung di kolom komentar YouTube dari Pro2 RRI Makassar itu boleh banget di teman Pro2 kamu komen apa yang pengen kamu tanyain sama Kak Kazaki mungkin bilang nanti mungkin ada yang mau tanya bilang Kak Kazaki saja muka dilatih gitu kan. Boleh kita bakal nungguin semua teman Pro2 sampai dengan jam 5 sore hari ini jadi jangan kemana-mana tetap stay di 96,8 FM Pro2 RRI Makassar teman terbaik kamu.
Mengudara dari kita udah menemani kalian semua nih teman Pro 2. Mudah-mudahan juga Hidayat bisa mengudara di luaran sana gitu ya teman Pro 2, bisa sampai ke internasional. Amin. Tapi by the way Hidayat ini kan Hidayat juga masih sekolah toh. Jadi bagaimana tuh sebenarnya kayak apalagi jarak ketemu Kazaki kan di Makassar gitu. Bagaimana cara betul-betul Hidayat atur gitu atau minta sama mama kayak tolong dulu ma aturkan Kak, bagaimana cara aku bisa ketemu sama coachku gitu kan. Bagaimana tuh caranya tuh? Mungkin di setelah kerjaan tugas satu sekolah gitu sambil latihan gitu bagaimana? Jadi alhamdulillah sekolah saya sangat mendukung. Jadi betul. kalau biasa ada acara, betul. jadi langsung ada grup privat saya. Luar biasa. Berarti sekolahnya bagus ya Kak ya. Kalau misalnya betul-betul bisa mendukung. Jadi kalau misalnya kayak ada acara lagi bisa dikasih izin lagi. Jadi tugasnya bagaimana Mi? Ada grup privatku. Oke, jadi datang ke rumah untuk bisa bantu gitu. Wow, luar biasa nih teman Pro 2. Berarti sekolahnya juga keren nih ya. Nah, kalau selain tadi kan katanya juga kan kalau misalnya PJ itu ada talent show lah ya untuk bakat-bakat. Tapi kalau misalnya Hidayat hobinya apa sih sebenarnya? Hobi saya palingan menari. Menari. Ya, menari dan berenang. Tari tradisional, tari dance modern atau apa? Tari tradisional. Tradisional. Oke, itu mengangkat daerah Sulawesi Selatan atau dari Mamuju dari mana gitu? Biasanya ini nanti kalau diangkat ke Vietnam, di mana? Tari apa nih? Nanti tari temanya itu pahlawan Sulawesi Barat. Ya, oh, pahlawan Sulbar ya. Wih, namanya? Namanya siapa lagi namanya yang itu pahlawan yang di Sulawesi Barat? Lupa gitu ya. Jadi nanti tarian itu dituangkan dalam bentuk tarian nanti. Iya, kan memang Sulbar pokoknya di Indonesia kan memang tradisionalnya itu kuat banget ya Kak ya. Jadi memang mengangkat kan di mana-mana sih juga, tapi yang terkenalnya Indonesia itu karena memang tradisinya kuat dan juga budayanya luar biasa ya. Tapi yang paling kayak mau Kak tonjolkan bagian apa nih Hidayat? Kayak misalnya saya akan bagus banget di mana gitu. Di speech. Speech. Ya, oh, iya. Advokasinya memang apa? Advokasinya itu tentang pariwisata. Pariwisata. Memang Hidayat ini suka kemana-mana gitu. Iya. Kalau di Sulbar kalau misalnya saya jalan-jalan ke Sulbar, saya kan belum pernah ke Sulbar nih Kak ya, belum pernah ke Mamuju. Kalau Mamuju mau Kak dibawa kemana nih? Kalau nanti saya ke Mamuju Hidayat, ke daerah wisatanya kemana-mana gitu. Mungkin di Mamuju ya. Iya. Di Mamuju Pulau Karampuang. Wih, Pulau Karampuang. Apa tuh yang ada di sana? Keindahan bawah laut, ya terumbu karang banyak. Oke. Bisa Kak bawa pulang ikan gitu ya dari Mamuju ke Makassar. Apalagi selain Pulau Karampuang di ini Malawa sih. Malawa itu apa? Malawa. Semacam pantai. Pantai juga. Di gunung-gunung ada gak sih wisata-wisata alam di Mamuju? Puncak, iya. Puncak. Ada puncak juga. Kayak Malino gitu ya. Bukan. Kalau di Mamuju apa namanya? Puncak. Enggak tahu. Puncak Mamuju gitu ya. Itu daerahnya dingin juga? Tidak. Oh, gitu. Tapi memang kayak di gunung-gunung gitu. Iya, gunung. Oke. Kak Zaki sudah pernah ke Mamuju? Sudah sampai ke Pasangkayu malah. Oh, perbatasan antara Sulawesi Barat dengan Sulawesi Tengah gitu ya. Benar. Wih, jauhnya jalan-jalan gitu ya. Benar. Nanti kalau misalnya kalau saya nanti ke Mamuju, Hidayat mau kasih bawa makan apa di Mamuju? Yang paling banyak orang suka di situ di Mamuju yang tradisionalnya, yang khas dari Mamuju apa? Ciri khas Mamuju itu jepa. Jepa itu apa? Jepa kayak sagu. Oh, sagu. Oh, dibulat-bulatin gitu. Oke, berarti udah paham nih ya Kak Zaki ya tentang budaya lokalnya dia. Jadi maksudnya itu yang bakalan nanti Kak Zaki akan angkat di Vietnam kan nantinya. Iya benar. Nanti salah satu pasti tentang pariwisata karena memang event yang Hidayat ikut ini tentang pariwisata yang lebih penting diangkat nanti di sana. Oke, apalagi mungkin sekarang Thailand, Filipina, Vietnam itu kan memang lagi gencar-gencarnya juga untuk mengangkat pariwisatanya mereka kan ya Kak ya. Sama kayak Indonesia bahwa kayak wah ini memang potensi yang besar gitu. Tapi menurut Kakak Zaki
lawan-lawannya ini akan gimana nantinya di sana? Nanti kita baru lihat di Instagram, di sosial media para finalis yang paling menonjol itu tuan rumah ya pasti. Pasti pastinya Filipina. Vietnam, Vietnam. Dan Thailand. Thailand juga tuh kuat-kuat. Pageant-pageant dari Thailand tuh strong. Sangat kuat. Sama ya, mungkin cowok juga kalau misalnya dari Vietnam dan juga Filipina, Thailand itu juga kuat-kuat ya Kak ya. India tahun ini ada juga ya. Kurang itu Kak. Aku kurang tahu. India. Iya, India kadang juga ikut di Asia juga. India. Wow, luar biasa. Jadi ini akan diikuti ajang yang nanti akan diikuti adalah ajang apa namanya Kak? Ajang World Junior Tourism Ambassador. World Junior Tourism Ambassador, berarti nanti di sana Hidayat akan apa ya? Akan pariwisata. Oke. Akan membawa nama. Tapi yang bakal diangkat apa nih nanti Hidayat? Kebanyakan Sulawesi Barat. Apa tuh? Yang akan betul-betul Salah satunya apa? Nanti yang paling pariwisata yang kamu mau tonjolkan nanti buat advokasinya nanti di Vietnam. Saya Patudu. Iya. Saya Patudu. Saya Patudu itu apa Kak? Tari tradisional ya. Oke, tari tradisional. menari. Itu apa artinya? Saya Patudu. Jadi kuda yang menari. Sayang Patudu. Sayang. Sayang itu artinya apa? Bahasa Mandar. Oke. Sayang Patudu itu artinya kuda yang menari gitu Kak ya. Iya. Ya, kata khotam Al-Qur'an. Oke. Oh, biasanya kalau misalnya anak-anak itu sudah khatam Al-Qur'an nanti naik di kuda terus nanti kudanya kayak nari gitu. Oh, kayak kuda lumping gitu ya kalau di luar ya. Beda lagi. Beda sih. Beda lagi. Wih. Penasaran saya juga ya kayak gimana. Tapi yang paling susah nih Hidayat untuk mempersiapkan ke internasional apa nih, kayak jadi susahnya ini kayak aduh capekku gitu apa? Palingan speak advokasi sih. Karena rasa gugup. Tapi saya melawan rasa gugupnya. Iya, udah apa-apa ya kalau misalnya kayak masih belajar juga kan. Tapi berarti udah ready untuk speech English, okay? We start to speak English now. Takut ready. Oke. Nah Kak, melihat mungkin persaingan pasti bakalan ketat ya Kak, apalagi mungkin untuk daerah Asia sendiri. Nah, apa sih strategi Kak Zaki untuk kayak there is something yang tidak ada orang yang miliki dari Hidayat gitu? Kalau nanti dari segi talent show ya, nanti kita buatkan yang tadi saya bilang, nanti kita angkat dari pahlawan dari Sulawesi Barat, nanti kita kemas tariannya berbentuk entertain, jadi nanti tari tradisional tapi masih kita kemas dalam bentuk entertain kayak gitu. Jadi mungkin menggunakan banyak properti seperti itu. Andalan dari Kak Zaki. Ya benar sekali. Dan juga national kostumnya Hidayat. Nanti kita Hidayat yang national kostum yang dibuat di Mamuju itu apa itu? Kayak perahu sandek. Perahu. Ya, itu perahu sandek yang kayak untuk orang tangkap ikan ya? Atau yang tradisi perahu Sulawesi Barat ya? Iya. Benar. Itu orang ke transportasi gitu. Semacam kayak pinisi gitu, tapi ini khas dari Sulawesi Barat. Namanya sandek gitu. Iya. Oke. Kita kan gitu. pinisi kan? Iya benar-benar kan untuk transportasi kan pinisi kan beda lagi tuh kalau misalnya orang tangkap ikan toh Kak toh. Iya benar. Nah, gitu. Jadi itu yang bakal diangkat nanti ya, yang akan beda banget dari peserta-peserta atau mungkin dari negara-negara lain nih. Nah, tapi nanti Kak Zaki bakalan ikut juga? Insya Allah. Harus mendampingin dong. Harus didampingi ya, gitu bener. ya anaknya ya. Tapi yang kayak Kak Zaki lihat dari Hidayat sendiri ini untuk persiapannya udah berapa persen nih Kak? Untuk persiapannya mungkin sejauh ini sudah 50% lah ya. 50%, Ya, 50%. Dari catwalknya, talent show-nya, advokasinya, public speaking-nya, kostum-kostumnya. Iya, sudah kisaran 50% lah persiapannya. Apakah desainnya sama Kak Zaki juga? Bajunya, kostumnya apa semuanya?
Iya. Semuanya. Semuanya dipercayakan sama Kak Iya. Zaki ya, luar biasa. Tapi ada juga dari tim beberapa kostum yang dibuat di Sulawesi Barat. Oke, mungkin yang kayak national kostumnya ya Iya, Kak ya. dengan outfit all the day nanti di pas karantina. Oke, nanti penasaran banget ya kayak gimana ya. Nanti mungkin boleh di tag juga Pro 2 nanti kalau misalnya udah di sana ya Siap, Kak ya. siap, pasti. Supaya kita bisa repost dan juga supaya kita bisa dukung Iya, gitu siap. ya. Jadi untuk teman Pro 2 yang mungkin kayak penasaran juga, nanti kapan tuh Kak akan berangkat ke Vietnamnya? Kita berangkatnya tanggal 20 Juli ya. Juli, Karena masih lama kompetisinya itu tanggal 28 Juli sampai 2 Agustus. Oke, udah masih lama ya Kak ya. Iya. Jadi mungkin persiapannya juga Sebenarnya masih sudah nggak lama sih itu. kalau itu di dunia pageant sudah sudah iya. sudah dekat-dekat Sudah ya dekat Kak. banget, tinggal 3-4 bulan sudah harus prepare jauh-jauh hari. Oke. Otomatis kan kayak national costume kan bikinnya sampai 2-3 bulan. Oke, Kak. Iya. Kostum talent show-nya kan kita semua buat baru itu jahitnya 2-3 bulan semua. Oke, jadi memang persiapannya harus betul-betul mateng gitu ya. Benar sekali. Untuk membawakan nama Indonesia ke Iya, dunia karena internasional. kita mau membawakan nama Indonesia, jadi semuanya harus prepare jauh lebih baik. Oh iya. Ini udah berapa orang sih sebenarnya Kak Zaki bawa untuk ke internasional nih? Kalau untuk ke internasional, kayaknya ini Hidayat sudah 4 apa 5 ya. Oke. Model kids. Oke. Berarti pengalamannya udah luar biasa ya Kak Iya, ya. alhamdulillah. Nah, Kak Zaki sama Hidayat juga nih kayak apa sih yang kayak betul-betul kalian kayak satu hal gitu yang betul-betul menurut Hidayat kayak cocok nih untuk diajar sama Kak Zaki. Kak Zaki juga kayak bilang oh Hidayat ini cocok untuk di coaching sama saya. Kalau Hidayat dulu apa nih yang cocok dari Kak Zaki kayak apa gitu, dalam hal apa? Ya seperti kayak baik. Alhamdulillah ya. Ramah apalagi enggak galak enggak? Enggak. Masa sih? Gak percaya saya. Oh berarti Kak Zaki baik ya, ramah, apalagi yang betul-betul kayak saya masih mau dilatih sama Kak Zaki gitu. Apakah semua persiapannya diikuti atau dipenuhi sama Kak Zaki? Iya. Kau malu-malu dia. Kalau Kak Zaki sendiri kayak melihat Kalau dari Hidayat itu anaknya telaten, Oke, telaten. hafalannya cepat, Oke. dan dia pekerja keras. kerja keras gitu Iya, ya. maksudnya aku kasih koreo hari ini, hafal ya, besok udah dihafal. Oke. Iya. Jadi tidak susah untuk mendirectnya ya Kak ya. Enggak, baik anaknya. Oke. Disiplinnya juga bagus, nggak suka telat kalau datang. Kadang kan jadwal jam 4:30 udah datang Oke. kayak gitu ya. Kayak tadi lebih duluan datang daripada saya Iya, ternyata benar-benar ya. sekali. Mohon maaf ya macet Iya. banget tuh sore-sore ya teman Pro 2 ya. Nah, tapi nih untuk persiapan ke sana lagi ya ke Vietnamnya lagi nih apa sih yang kayak masih belum beres tuh Hidayat? Latihan catwalk, Catwalk. national costume. Kalau public speaking, advokasi, lumayan lah. Udah. Lumayan. Tapi kalau misalnya nanti kalau misalnya di Vietnam tuh kayak sampai di sana tuh kayak mau ngapain aja gitu selain mungkin akan mengikuti atau mungkin nggak bisa kemana-mana gitu ya kalau orang karantina. Iya, nggak boleh keluar dulu selama proses karantina itu, kita harus ikut rulesnya yang punya event. Tapi yang sebelumnya di mana dulu Di Filipina ya. di Filipina. Tapi nanti dibawa keliling Filipina atau gimana tuh? Tidak. Oh jadi di karantina aja gitu ya Kak ya? Iya. Oh. Tapi kebanyakan kadang juga sih ada sekali-kali nanti kayak kunjungan kemana, Oke. ke pariwisatanya Oke. kayak gitu. Tapi selebihnya itu memang harus betul-betul ikutin rules dari Iya. Benar. Padahal di Vietnam banyak banget tuh yang bagus Kak. Iya, Kak Zaki. makanannya enak. Terus di kota ada yang kayak kota tuanya itu yang di mana gitu? Nanti kita kan di Ho Chi Minh ya. Iya. Ho Chi Minh, bukan di Hanoi. Oh, bukan Nanti di Hanoi. Hanoi ke Ho Chi Minh itu kisaran 3 jam ya naik. Oke. Jadi nanti memang berarti memang di kota yang ini ya, kota tempat pariwisatanya Iya, benar. Vietnam Iya, ya. benar, Ho Chi Minh. Oh wow, di sana ada salju loh ternyata di sana. Kurang tahu juga. ada Ho Chi Minh Kak. ya? Tapi- Ada. iya. Oh, ada ya, benar-benar Iya, ada. ada. Iya. Tapi mungkin enggak bisa dapat Juli gitu di. Kalau beruntung. Nah, terus by the way untuk ini sendiri nanti kalau misalnya bakalan ke Vietnam, mama papa ikut juga ya Hidayat.
ibu saja. Ibu saja. Oh, papa biarlah mencari nafkahnya ya. Ya benar. supaya bisa supaya bisa Biarkan papa yang bekerja keras. untuk bisa memenuhi kebutuhanmu nak ya gitu ya. Nah, tapi yang kayak betul-betul kayak harus Kak bisa sukses gitu. Apa di Hidayat? Kayak harus Kak bisa bawa nama harum Indonesia nih. Kenapa kayak betul-betul mau gitu? Hidayat sendiri apa? Kayak karena memang bukan selain mungkin karena bukan hanya hobi aja gitu. Kayak kenapa betul-betul Hidayat betul mau untuk bisa membanggakan orang tua, membanggakan coachnya, membanggakan Indonesia gitu? Saya Apa? Memang betul-betul kayak dari dalam hati gitu mau gitu. ya mau. Uh-uh. Dan impian juga. Oh, karena memang betul-betul impiannya gitu ya. Tapi kalau misalnya betul-betul juara nantinya mau apa gitu? Mempromosikan pariwisata. Apalagi membanggakan nama Mamuju, Indonesia dan Mamuju juga pastinya. Tapi dari Indonesia ada lagi Kak yang ikut selain Hidayat dari daerah mana gitu? Iya ada. Berapa orang tuh Kak? 4 apa 5 Hidayat ya, yang dari Indonesia 4 orang. 4 orang dari Indonesia. Oke. Hidayat. Oke, luar itu cewek cowok atau Iya, cowok cewek, aja? cowok. Oke, luar biasa ya. Jadi dari ribuan anak yang ada di Indonesia gitu ya, 4 orangnya ini adalah Hidayat ya teman Pradua ya. Tapi pasti ada cerita di balik proses menuju ke Vietnam nantinya yang paling tidak bisa dilupakan oleh Hidayat, yang paling kayak senang gitu. Proses apa nih? Proses latihan. Latihan apa? Latihan catwalk. Catwalk. Menari. Emang sesusah itu Kak sebenarnya orang catwalk Kak sebenarnya? Sebenarnya nggak susah, tergantung orangnya ya. Kalau hobi suka pasti mudah. Iya. Tapi kalau misalnya kayak orang baru gitu ya? Ya tergantung lagi orangnya Iya, ya. iya, Kalau iya. mau cepat ya harus dari hati. Dari kayaknya. hati Iya, gitu. benar. Kayak mungkin kayak dari mamaku dipaksa kakak Iya benar. gitu. Kan ada juga gitu model itu karena kemauan orang tuanya datang suka ngambek, nangis. Oh. Tapi kalau memang ada anak yang memang karena hobi sama role modelnya dia datang ya seneng. Oh, jadi kayak ada juga yang menangis juga pernah kita Ada. latih. Banyak. Terus apa lagi nih yang kayak tidak bisa dilupakan selain catwalknya? Latihan talent. Tari berarti ya. Tari. Itu semuanya dipersiapkan sama kakak Zaki. Zaki. Wih, luar biasa. Susah nggak Kak? Koreonya kali ini agak susah ya. ada apa gitu? Mungkin karena propertinya aja yang banyak kali ya Iya, Kak ya. benar. Oh gitu. Jadi agak ribet untuk ininya ya, ganti-gantinya. Bocoran dong Kak sedikit kayak gimana begitu ya. Bentuk-bentukannya. Nanti ada surprise juga di kostum. Jadi, Kan misalnya kan kayak kemarin si waktu Grand Final Stufo Iya. ada sampai ada unta lah, ada Oh, ini iya, iya, lah, iya. ada kipas-kipas lah gitu ya. Kalau untuk Hidayat sendiri apa nih yang karena spesial? temanya nanti pahlawan, nanti kan ada tombak, Oke. ada apa lagi tuh ya? Yang kayak kayak bendera, tapi yang Oke. paling spesial nanti itu di kostum. Jadi nanti kayak bisa berubah kostum. Wih, deh. Bisa Tambah jadi berubah, penasaran saya aja teman Perdua ya. Kostum bisa berubah-berubah Kak? Iya kayak gitu. Berapa kali berubah ini? Satu kali. Oh, satu kali. Karena durasi talent show-nya cuma 2 menit. Oh 2 menit. Iya, dibatasi cuma 2 dibatasi menit, 2 menit iya. ya. Jadi mungkin jadi tarinya juga sepanjang 2 menit aja. Iya, Musiknya benar. Kak, apakah direkam sendiri atau Jadi- dibuat sendiri? Iya benar. Jadi untuk musik talent show-nya Hidayat itu kita buat sendiri. Oke. Jadi rekaman, kita bikin yang original. Heeh. Jadi nanti itu musik khusus buat Hidayat. Oke, luar biasa. Jadi ini orisinil ya. Iya benar. Pertama dan satu-satunya yang ada gitu. Iya buat Hidayat. Wah, talent show-nya. spesial banget. Nanti saya tunggu ya Kak ya. Saya bakalan tolong minta bisa bikin note nanti di bulan Juli Juli. nanti akan ada Kazaki yang akan take kita ya di Pro 2 ya. Siap. Janji ya Kak ya. Janji. Nah, Hidayat sendiri lagi nih apa nih yang mungkin bakalan yang kayak tadi kan yang kayak senang gitu, yang kayak susah ya apa yang kayak deh susah deh ini kayak ini yang paling agak-agak bikin dumba gitu apa? Speech. 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 Oke, kenapa tuh? Karena mungkin memang harus pakai totally 100% English kah? Ya. Iya. Oke. Itu yang susah ya? Ya.
Masih tak lipat-lipat lidahnya atau bagaimana? Sedikit. Jadi dan Kak Zaki bikin cari tutor sendiri untuk bahasa Inggris atau gimana Kak? Karena kebetulan karena kita jaraknya agak jauh, jadi coaching untuk public speaking dan Inggris itu kita cari yang ada di Mamuju. Di Mamuju, Iya, benar. oke. Gurunya sendiri? Atau orang lain lagi diambil? Iya, Oke. iya. Memang khusus buat privat gitu. Oke, wow. Tapi sebenarnya berarti persiapannya oke lah ya. Mantap lah ya teman Pradua ya. Nah, nih yang Hidayat tahu sendiri nih tentang menjadi seorang Prince World Junior Tourism Ambassador Indonesia. Apa nih sebenarnya yang Hidayat tahu gitu? Kayak kalau misalnya jadi ini jadi pemenangnya atau jadi Prince World Junior Tourismnya ini apa nih yang Hidayat tahu sendiri nih? Karena pasti bukan hal yang mudah ya Kak Zaki ya. Iya benar. Pasti bakalan susah nih. Apa ini yang Hidayat tahu sendiri? Mempromosikan pariwisata. Oke. Selain Mamuju apalagi yang bakalan betul-betul Hidayat bawa ke sana gitu? Atau memang totali Mamuju aja Kak? Untuk kostum dengan talent show itu kita kan khusus buatkan Hidayat itu memang dari daerahnya sendiri, Oke, dari Sulbar. oke. Iya. Tapi tidak memungkinkan nanti ketika nanti kita di sana nanti tetap pasti menginfokan bahwa di Indonesia mungkin ada Bali, ada Sulawesi Selatan, ada Sumatera. Tapi memang buat Hidayat ini fokus ke Sulawesi Barat sih. oke, widih luar biasa ya teman Pradua. Nah, mungkin Kak Zaki sendiri nih, mungkin last but not least apa nih? Mungkin harapannya buat Kak Zaki. Kak Zaki lagi buat Hidayat. Harapan saya buat Hidayat nanti di Vietnam tampilkan yang terbaik. Jadi contoh yang baik buat anak-anak di Indonesia, khususnya di Sulawesi Barat. Oke, dan Sulawesi Selatan juga ya. Amin. Iya benar, Sulawesi Selatan. Kalau Hidayat sendiri harapannya apa nih? Selain mungkin bisa jadi pemenang atau apa gitu? Harapan saya buat teman-teman. Sama Hidayat sendiri nanti untuk ke Vietnamnya. Harapan saya buat teman-teman. Harapan buat Hidayat nanti di sana, kalau pulang mau winner atau bagaimana gitu. Winner dan mengharumkan nama bangsa Indonesia. Oke, amin. Dan membawa pulang juara. Oke, untuk teman-teman apa? Untuk teman Pradua apa? Yang seumur sama Hidayat apa? Selalu percaya diri, memberanikan diri untuk selalu tampil, selalu semangat dan terus berprestasi. Oke, luar biasa. Kecil-kecil memang bukan ini memang cabai rawit ya Kak Zaki ya Kak. Benar sekali. Kayak katokon. Yang pedisnya udah habis-habis gitu ya. Nah, terima kasih buat Kak Zaki, terima kasih buat Hidayat juga karena sebentar kita mau kasih informasi lagi ya sebentar di jam 5 nih teman Pradua. Jadi saya mau cari informasinya juga deh buat teman Pradua dan juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan juga obrolan kita dan juga nanti bisa lihat di YouTube kembali Kak ya. Siap. Nanti kamu bisa cari di Pradua RRI Makassar. Terus juga kalau misalnya mau dukung nanti Hidayat untuk itu ada cara sendiri Kak untuk dukungnya. Iya nanti ada kayak barcode gitu ya buat vote. Nanti dikirimin ke Pradua ya Kak ya. Siap. Nanti di tag nanti kita bakalan bantu promosikan supaya nanti bisa mendukung Hidayat untuk bisa menjadi winner dari Crown Prince World Junior Tourism Ambassador Indonesia. Amin. Nanti international ya. Terima kasih Hidayat jauh-jauh dari Mamuju, Kak Zaki juga jangan bosan-bosan datang ke Pradua ya. Pasti harus. Nanti bawa lagi orang anak-anak berprestasi lainnya ya Kak ya. Doakan ya. Amin. Hidayat juga semangat ya. Kita selalu dukung Hidayat supaya bisa menjadi winner nantinya dan juga pastinya kalau bisa udah jadi winner datang ke Pradua lagi ya. Iya, tunggu kedatangan kami kembali ya setelah dari internasional. Yeay, terima kasih Hidayat. Dan terima kasih Kak Zaki. Kita bakal lanjut lagi sebentar teman Pradua, jadi jangan kemana-mana, tetap stay di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu.